Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kameswara. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas manajemen 18K. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas studi kelayakan bisnis tentang konveksi yang berlabel Lorong Hitam Production. Untuk profil perusahaan, nama perusahaan sendiri adalah Lorong Hitam Production, jenis usaha manufaktur, kegiatan usahanya membuat produk pakaian dan sablon, alamatnya ada di Peruri Blok B nomor 12, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Untuk logonya sendiri, kita punya logo tersendiri, itu Lorong Hitam Production, dan nomor 80812-1967-7554. Selanjutnya ada aspek legal. Yang pertama ada nama perusahaan, Lorong Hitam Production. Untuk perusahaannya TV, nomor izin usahanya 675-0878-02.73.356-210. Untuk nomor izin lokasinya sendiri 3279-385-790.004-0292. Untuk nomor izin perusahaan ada 04.21.2.00.47.302. Untuk nomor NPWP-nya 31.823.497.8/654.000. Untuk aspek pasar dan pemasaran. Pasar pemasaran pertama, untuk pasar pasaran sendiri yang akan dituju adalah di kalangan anak muda yang sedang mencari pasarnya sendiri. Untuk segmentasi pasar, di sini pertama ada segi geografi. Segi geografinya, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah dengan kota yang dengan pendapatan daerah yang besar. Yang kedua ada segi demografi. Produk pakaian ini dapat dibeli oleh semua golongan atau semua umur, semua agama, semua profesi, semua ras, semua pasangan muda-mudi. Yang ketiga ada segi psikologis. Lorong Hitam Production membuat produk yang disesuaikan dengan desain gaya dan keinginan konsumen dengan hidupnya. Yang keempat ada segi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, Lorong Hitam Production akan terus melakukan inovasi-inovasi produk baju hoodie dan lain-lain dengan selera yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya ada strategi baur pemasaran. Yang pertama ada produk. Lorong Hitam Production ini menyediakan berbagai macam pakaian seperti baju dan hoodie yang terbuat dari bahan dasar serat campuran yang berkualitas dan diproduksi dengan berbagai macam bentuk, desain, gambar, dan warna. Yang kedua ada lokasi. Lokasinya sendiri Lorong Hitam memilih melakukan penjualan di daerah dengan banyak minat dengan anak muda. Biasanya di daerah tersebut banyak klub motor, supporter, atau kelompok-kelompok lain. Selain dipasarkan di daerah tersebut, kami juga memasarkan di dunia sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk harganya sendiri, penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis barang yang dipesan oleh konsumen. Harga yang ditawarkan berkisaran antara 100 sampai 250.000 sesuai kualitas model dan desain yang diinginkan. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada A, cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk body yang bagus, maka pemilihan jenis bahan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena banyak tersedia bahan yang akan digunakan, tergantung minat konsumen. Bahannya seperti ada flash itu ada cotton flash dan polyester flash. Terus ada drill, ada kain twist drill, American drill, Japan drill. Selanjutnya ada baby terry, canvas, dan taslan. Selanjutnya ada kebutuhan teknis. Kebutuhan teknis sendiri, Lorong Hitam Production membutuhkan lokasi, bangunan, peralatan produksi, peralatan mendukung, bahan baku utama, bahan baku mendukung, proses produksi, dan kebutuhan tenaga kerja. Untuk kebutuhan modalnya, yang pertama Lorong Hitam Production itu membutuhkan gedung dengan jumlah modal 200 jutaan. Selanjutnya ada bahan baku 100 jutaan. Yang ketiga ada mesin, untuk modal mesin sekitaran 150 juta, dan biaya lain-lainnya ada dengan 25 juta. Totalnya jadi 475 juta. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada di investasi. Investasi kita menginvestasikan dengan angka 520 juta. Untuk modal kerjanya sendiri sekitaran 275 juta. Umur kerjanya hanya 5 tahun. Penyusutannya, investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi di penyusutan itu investasi 520 juta dikurangi 275
5 juta dibagi 5 tahun, sekitaran 49 juta penyusutannya. Selanjutnya ada arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis. Untuk di tahun 2019 IET-nya 130.000, 2020 ada 150.000, 2021 170.000, 2022 190.000, dan 2003 210.000 dengan total IET-nya 850.000. Untuk penyusutannya sendiri sama kayak yang tadi, semuanya dari tahun ke tahun 49.000, dan di kas bersihnya itu yang di tahun 2019 ada 179.000, di tahun 2022 ada 199.000, di tahun ketiga ada 219.000, 2022 239.000, dan 2023 259.000 dengan total kas bersihnya itu 1.095.000. Untuk diskon faktor DF 20% dari di tahun 2019 itu 0,833, di tahun 2020 0,694, di 2021 0,579, di 2022 0,482, di 2003 0,402. Untuk PV kas bersih di tahun 2019 ada 149.107.000, di 2020 ada 138, 106, 2021 126.801, 2022 115.198, 2023 105.118. Untuk totalnya ada 634.330. Nah, selanjutnya ada payback periode atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi tadi kan investasi udah 520 juta, untuk kas bersih 1 tahun 179 juta. Kan jadi investasi dikurangi kas bersih 1 tahun itu ada dikurangi totalnya 341 juta. Nah, kemudian dikurangi lagi kas bersih tahun kedua yaitu 199 juta, hasilnya 142 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi project tahun ketiga, maka sisa project tahun kedua dibagi project tahun ketiga, yaitu untuk PP-nya 142 yang tadi sisa PP-nya dibagi 219 juta dikali 12 bulan sama dengan 7,7 bulan, atau dibuatkan kita 8 bulan ya dibulatkan. Maka payback periode adalah 2 tahun 8 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 9 tahun, maka dinyatakan baik ya. Untuk average rate of return, ARR dikurangi rata-rata IAT dikurangi rata-rata investasi. Rata-rata IAT sama dengan total ET dibagi umur ekonomis atau N. Nah, rata-rata investasinya sama dengan investasi dibagi 2. Total ET-nya 150 juta ditambah 170 juta ditambah 130 juta ditambah 190 juta ditambah 210 juta. Totalnya ada 850 juta. Untuk rata-rata ET-nya tinggal dibagi 850 juta dibagi 5. 5 itu tahunnya tadi sama dengan 170 juta. Nah, rata-rata investasi ada 520 juta dibagi 2 sama dengan 260 juta. Untuk PR-nya sendiri itu ada 170 juta dibagi 260 juta. Ya kan sama dengan 65,3%, dibagi jadi 65%. Nah, untuk internal rate of return IRR, rata kas bersih sama dengan 179 juta ditambah 199 juta ditambah 219 juta ditambah 239 juta ditambah 259 juta dibagi 5, hasilnya ada 219 juta. Perkiraan PP-nya sama dengan, ini kan model yang pertama ya, 520 juta dibagi 260 juta sama dengan 2,374. Nah, dalam tabel A2 tahun keempat diketahui yang terdekat dengan angka 2,374 adalah 2,362, adalah 25%.
Dan secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 23%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dari dalam tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan DF 23%, nilai NPV positif sama dengan 552 dikurangi 520 juta sama dengan 590.552. Perhitungan NPV-nya dengan DF 23%. Ini ada di tahun pertama Lukas Persi 179, DF-nya 23%, 0,813, PV kas Persinya ada 145.527. Untuk yang tahun kedua 199.000, untuk DF 23%-nya adalah 0,660, PV kas Persinya 131.134. Untuk tahun ketiga, kas Persinya 219, DF 23%-nya 0,537, PV kas Persinya 111.603. Yang keempat, kas Persinya 239, DF 23%-nya 0,437, PV kas Persinya ada 104.143. Yang kelima, kas Persinya 259, 259.000, PV 20%-nya 0,355, dan PV kasnya 91.945. Jadi total PV kas Persinya itu ada 592.552 untuk PV kas Persinya ya. Selanjutnya Profitability Index atau PI. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PVF kas Persi dikurangi sigma PV investasi kali 100%. Nah, jika kas Persi berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut nih. PI sama dengan 634.330 juta dibagi 520 juta dikali 100% sama dengan 1,21. Dibulatkan menjadi 1,2 kalau dibulatkan. Nah, untuk PI lebih besar dari 1 maka diterima baik. Ini kan jadi 1,21 ya. Jadi kalau lebih dari 1 diterima baik. Untuk yang pertama, untuk alat ukur payback periode dengan hasil pengukuran 2 tahun 8 bulan dan hasil pengukuran 5 tahun keterangannya baik. Untuk average rate of return dengan hasil pengukuran 65%, hasil pengukuran 50%, keterangannya dinyatakan baik. Selanjutnya yang ketiga dengan alat ukur net present value atau NPV, hasil pengukurannya 114.330 juta dengan hasil pengukuran 100 juta dinyatakan baik juga. Dan internal rate of return atau IRR dengan hasil pengukuran 23,6%, hasil pengukuran 23%, di sini dinyatakan baik juga. Yang selanjutnya yang kelima ada Profitability Index atau PI dengan hasil pengukuran 1,2, hasil pengukuran 1,1, di sini dinyatakan baik juga. Artinya kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha lorong hitam production sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Nah, jadi untuk tugas SKP-nya saya sudah mempresentasikan sampai kesimpulan. Terima kasih bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.